Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Semua yang ada dicatat. Ini ada video. Tapi video ini kalau harus materinya tidak jalan kan? Tapi videonya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita putar nanti di akhirat, bahwa kita pernah berjumpa di masjid ini. Tiada layak untuk membacakan kalimat Allah. Tidak ada kampanye apa-apa di sini. Hanya kita ingin bicara kalimat Allah dan bagaimana rame-rame mengamalkan bersama. Pada saat itu, segala amalan yang diterima di salat adalah ikhlas. Ketika kita ada kepentingan, rajin dakwah karena mau caleg dan lain-lain, maka rajin ke masjid karena dia baru atau sebetulnya banyak pembelinya. Ya, rajin silaturahim. Mari, tidak ada kepentingan. Semua manusia akan ditipu. Kata Allah dalam surah Al-Hijr, illa ibadah, kecuali orang-orang yang ikhlas sendiri. Wal kitab wal nabiyyin, yakin dengan kitab. Apa bukti yakin dengan kitab? Dia mengaji. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau ada orang jarang mengaji, wajar. Berarti bagaimana logika kita dapat petunjuk? Hanya orang bertakwa yang suka buka Quran. Itu cirinya. Jadi pakaian orang Jawa kan ada, orang Melayu ada, orang Bugis ada, songkok orang ya, ada cirinya, ciri kuenya. Begitu pun ciri Muhammad, suka buka Quran, bawa kemana-mana, bawa ke kebun, bawa ke kantor, bawa kemana-mana, sambil Muhammad di jalan, sambil buka, dan yang dibacakan ini dijalankan tiap saat. Saya hampir, alhamdulillah, tidak pernah lepas kamu tiap hari, tapi tidak ada yang dijelaskan kecuali bagaimana agama. Karena kamu 3 menit sedang bicara tidak ada agama, saya masuk. 15 menit dia tidak sambung, ya saya berpanik. Jangan sampai saya dipengaruhi. Jadi kalau kita sama-sama jaga agama, maka insya Allah. Ibu-ibu kalau saya sedang tetangga keluarga kemenakan, bicara agama, tanya bagaimana tajwidnya mak, bagaimana baca Qurannya deh, bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana, tanya. Jangan cuma ditanya berapa kemenangan, bagaimana pendapatannya, itu juga saya bilang. Gimana kerja, berapa kemenangan, lupa bagaimana hafalan mulanya, ya itu bagaimana kepada kita.
baik. Sabil kurba wal yatama wal masakin, kepada orang miskin, wa bani sabil, yang menuntut di jalan Allah, yang berbalik, yang belajar agama Allah baik di Jakarta, di kampung, pondok pesantren, kasih. Mereka itu mungkin butuh, dan mereka kalau selesai dia bisa memberikan cahaya kampung kita ini dengan kalimat Allah. Hanya kalimat Allah yang bisa memberi cahaya kepada sekalian. Bukan pabrik kelapa sawit, bukan, cahaya Allah. Tapi pabrik juga dibutuhkan untuk kepentingan penyambung hidup, tapi bukan itu sasaran hidup. Mereka hanya untuk kelapa sawit, mereka untuk mencari rahmat Allah melalui kelapa sawit. Karena olahan harganya saya bisa naik tanah suci begitu. Di rumah itu dia. Wal yatama wal masakin wa aqamas shalah wa sa'iru bil qawm, menegakkan salat. Saya sudah bahas tadi, tambah sholat sunnah, tambah sholat tahajud. Bapak-bapak biasa sholat tahajud kan? Ibu-ibu biasa sholat. Maka bunyikan alarm sebentar, ya jam 3 lah. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Kalau mau mengikuti Nabi mengambil hikmah malam ini, jangan tinggalkan tahajud. Saya juga lagi usaha dulu, Pak, pasti capek, tapi insya Allah dalam perjalanan belum pernah meninggalkan, karena khawatir yang sampai meninggalkan satu kali bisa berbahaya. Jadi bangun jam 3, Bapak bangun jam, dasarnya apa? Al-Baqarah ayat 17. As-shadirin was-shadiqin wal-qanitin wal-mustaghfirina bil ashar. Rupanya salat tahajud itu ada cahaya yang keluar di kepala dalam penelitian, dan hanya didapati di salat tahajud itu tidak. Dan minta ampun sebelum sahur, minta ampun sebelum subuh. Di ayat yang lain, pengikut Muhammad sedikit tidur malamnya. Kalau kita sedikit tidur, sedikit makannya. Kalau kita sedikit makan. Saya beberapa kali makan, luar biasa. Ada suka makanan di Rio, ada kopi, ada udang apa itu, ya berkait juga. Jadi bangun jam 3 bisa makan. Jangan bangun jam 3 sama-sama dan dikerja. Sholat tahajud dulu. Bang, sembarang dikerja. Boleh saja. Kita boleh cetak anak sebanyak mungkin. Cetak sebanyak mungkin anak kalau bisa. Konsep keluarga berencana sebenarnya tidak sejalan dengan Islam. Masa kita lebih tahu tentang nasib manusia? Apalagi pasal macam-macam. Tapi ya, boleh karena sudah program pemerintah, kita hanya mengkritisi, mengusulkan ke DPR, mudah-mudahan bisa kami dihapuskan secara konstitusi. Ada juga suka kami alam ya, jangan kami alam ini saja. Sebanyak-banyaknya dan doakan, bacakan doa supaya jadi ulama semua 5 orang, 10 orang. Sudah tahu caranya mencetak anak? Berwudu, zikir, doa. Kalau menjadi syaitan, menjadi mana? Syaitan. Sejak mudah-mudahan apa nih Pak? Karena banyak anak susah diatur, waktunya dicetak. Mungkin bapaknya tidak berwudu, tidak berdoa, tidak berzikir. Tanpa bawa, maka apa bawa? Tanpa prosedur. Itu menciptakan anak soleh. Motivasi kita kawin menciptakan anak soleh, meneruskan perjuangan Rasulullah. Bukan meneruskan perjuangan bapaknya, meneruskan perjuangan Rasulullah melalui pekerjaan bapaknya. Begitu bercita-cita. Jemaah sekalian insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dikatakan gaji 2,2% tiap bulan. Pedagang mungkin akhir tahun, petani setiap panen, kapan tidak bersisa-sisanya, maka harta itu akan membakar kita di hari kemudian. Karena banyak susah hidupnya, mungkin tidak merasakan. Banyak kalau merasakan, makin banyak rezeki. Jangan khawatir. Coba datang yang suka dermawan itu, apakah dia mampu? Tidak juga. Justru yang mahir itu menderita hidupnya. Terus
itu hitungan, agama itu hitungan, sumbangan masjid itu hitungan, pengembangan itu hitungan. Tapi kalau rekreasi habis-habisan. Jadi selanjutnya wasobirin bil ba'sa wad dharra wa hinal ba's, sabar dalam penderitaan, peperangan. Ulaika alladziina sadaqu, mereka itulah semua orang yang benar, beriman kepada Allah, beriman kepada mereka, beriman dan menegakkan salat. Wa ulaika humul muttaqun, mereka orang bertakwa. Itu tadi karena judul takwa saya dikasih. Ini 13 poin baru satu ayat dan ratusan ayat yang terkait dengan persoalan ini. Karena waktu terbatas, maka saya hanya mengangkat satu ayat saja. Kepuasan Allah satu ayat. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan sedikit kursus kira 1-2 menit bagaimana cara menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dibaca silakan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bertunggal. Dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Penggal sedikit saja Pak. Kalau Bapak Ibu baca satu halaman, mungkin 20 kali halaman ya. Ya, itu dari betul itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 kali. Penggal lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Jangan disambung sebelum dimulai. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma razaqnahum tutup. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulang lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa siap jemaah? Dan bertemu sesama yang program ini, jangan dulu bicara sebelum store hafalan. Store ke A, store ke B. Di store ke C ke D. Ajar anak, mudah-mudahan anak bisa berprogram tanpa mondok, diajar oleh bapaknya, sehingga keluarga kita, keluarga penghafal Al-Quran terkenal. Siapa siap? Oh, keluarga penghafal. Tidak bisa mondok kesehatan material wajib bayar. Al-Quran ada, ini modal yang besar buat kita. Tergantung keinginan dan kemauan. Saya sulit menghafal Ustaz. Bukan sulit, kau ada yang tidak mau. Saya kira begitu ya. Masa sulit? 2 maaf. Tergantung keinginan. Ya, silakan dicoba. Kalau sudah anaknya mengaji, kalau sudah bapaknya mengaji, kalau sudah ibunya mengaji, akan ada berkah di rumah itu, kata Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah meramalkan akhir zaman. Rasulullah meramalkan akhir zaman, bahwa akhir zaman itu Quran tinggal tulisan. Tidak ada lagi yang membuka Quran, tidak ada lagi menjadi berpedoman, tidak ada lagi yang bahas Quran. Mereka disibukkan oleh dunia dan dunia. Mereka jumlah besar, jumlahnya sebagai umat Islam, tapi nyalinya kecil karena jauh kepada Al-Quran. Orang yang jauh kepada Quran akan diberi azab oleh Allah karena telah mengkhianati perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah, manakala umat yang dibacakan Quran, dinding-dinding rumahnya dipenuhi iblis, itu adalah sudah menggoda setiap hari sehingga malas membuka Quran. Ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa kau saya baca Quran mengantuk? Tapi kalau baca WA, dia 2 jam. Jangan-jangan Ustaz saya dipengaruhi setan. Bukan kau dipengaruhi setan, kau juga aslinya setan. Masa dipengaruhi? Minal jin nanti setan masuk tidak ada. Ya. Mari sebagai warga yang terhilir, sebagai warga masjid, apalagi ada guru kita Pak Kiai. Kalau hari ini tidak ada, sulit cari doanya Pak. Tapi kalau bupati, gubernur, saya kira banyak bisa calon. Karena orang seperti beliau
sapaan di hari kemudian dan mengenakan. Kalau tidak bisa membawa hasil uang, sabarlah, makanlah padanya. Ya, dan ada sebagainya. Ya baik, saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah pokok-pokok poin yang saya sampaikan. Sekali lagi bisa dicatat tempo saya 0813 420 860. Nanti saya kirimkan lagi di video sehingga suatu saat saya lewat di sini ada sahabat berita bahwa ada 20 orang sudah menghafal Quran, ada 10 ayat, ada 20 ayat, nanti dimasukkan di grup. Kalau mau koordinasi ibu-ibu ada di sini Ustaz Basir, kita di sini sudah sebagai koordinator. Mudah-mudahan beliau Jambi, Pekanbaru, Batam, saya pikirkan bagaimana 200 juta umat Islam Indonesia bisa semua terlibat untuk mempelajari dan menghafal Quran melalui media sosial. Kita melalui media sosial karena uang terbatas, macet, sibuk, kita banyak sibukan. Daripada WA dibuka membuka konten-konten tidak jelas dan lucu-lucu, lebih bagus kita buka konten. Ya, saya tunggu ya. Mudah-mudahan ada laporan, buka di website muslim.com. Nah, kalau perlu saya juga akan lempar ke Singapura, ke Malaysia, maka ada negara yang lain. Bagaimana menyesuaikan Quran? Masalah paham sholat dua, masalah manhaj boleh kita berbeda. Tapi Quran, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meneliti Quran. Setelah menghafal ada motivasi meneliti dan mendawakan. Ibu-ibu terbanci bisa menjadi ustazah semua, ya. Bisa menjadi ustazah semua. Coba diadukan, siapa menjadi ustazah semua? Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima doa. Jangan cuma itu majlis taklim, jangan taklim cuma ustaz dulu. Kita punya potensi ustazah. Masa kita orang-orang ini yang ada di Jakarta dan tidak tahu Quran, yang dia jago manajemen, kita jago Quran, setelah Quran akan kita jago manajemen Al-Quran, sosial menurut Quran, politik menurut Quran, ekonomi menurut Quran, pemerintahan menurut Quran, apa yang tidak ada di Quran? Karena tangan Rasulullah habis, sekiranya masih ada lagi aturan maka ada lagi setelah Rasulullah. Ayo Ahmadul Mu'min dan Warahmatullahi Wabarakatuh. Walau itu, insya Allah mudah-mudahan dengan hikmah ini tidak ada lagi anak kita yang tidak sholat. Jujur, menurut penelitian yang kami dapatkan, masih banyak umat Islam rumahnya tidak sholat 100%. Kita jujur. Bahkan ada anak ustaz tidak sholat adanya. Dia mengeluh sama saya, mau diapa? Mau dipukul sudah dewasa, dia melawan. Tidak dipukul mana saja sudah lah. Yang bosan-bosan. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak kita tidak sholat. Kalau ada anak kita tidak sholat, kita tahu mengaji, yang pertama dilempar ke neraka adalah bapaknya. Kepala rumah tangga akan dilempar ke neraka jahanam karena tidak amanah di dalam menjaga amanah dalam melahirkan anak. Titipan dari Allah. Tinggi sekolahnya, banyak gajinya, kok kerja, tidak sholat, hati-hati. Renungkan kalau pulang. Kalau kita ada luar masa direnungkan, biasa saja begini. Begitu pun ibu-ibu, manakala ada anak yang tidak sholat, hati-hati. Ya, maka saya katakan, usahakan dalam rumah semua sholat. Kalau suaminya tidak sholat, apa jawabannya? Ya Anda semua lebih baik daripada punya suami yang tidak sholat. Karena ukuran Islam orang adalah sholat. Coba tanya Pak Kiai, para syahid meninggalkan sholat dua. Begitu pun laki-laki. Kalau istrinya tidak sholat, maka kasih kembali ke tempat tua. Dan kita akan semuanya pokoknya kita pergi si bawah. Insya Allah ketika sama-sama sholat, anak akan tumbuh lahir anak generasi sholat. Dan ketika kita tidak sholat, tidak membaca Quran, semakin banyak manusia nanti, maka semakin hancur ini Islam. Mari kita doa bersama agar mudah-mudahan hari ke depan ini semua pada ambil Quran, semua pada mengaji, semua ibu-ibu pada tenang, bahagia, tidak ada lagi yang gelisah hidupnya, tidak ada lagi yang cemberut, tidak ada lagi yang khawatir. Kebahagiaan itu adalah ketika bersyukur.
menangis hatinya, rindu dan bahagia melihat istrinya membuka Quran. Istri bahagia dan penuh keharuan keluar air mata, berpelukan karena Allah Subhanahu wa taala ketika setia. Dan ketika istrinya sholat subuh jam 6, bagaimana mau bahagia suaminya? Ketika suami tidak pernah membaca Quran, bagaimana bisa membimbing? Nah, oleh sebab itu sekalian, mudah-mudahan ayat yang saya bacakan tadi kita mohon kepada Allah agar kita kembali ke rumah merenung bersama, kontrol semua anak di mana berada, apakah di Jakarta, kontrol sholatnya, kontrol mengajinya, suruh pulang ke rumah cepat, apalagi kalau dia perempuan tinggal di kos yang sangat berbahaya kehidupannya, apalagi kalau di sekarang wanita-wanita sudah jarang merawat lagi, hati mempergaulan bebas yang begitu kuat, dan kita harus menjaga, karena kalau kita salah jaga akan mewariskan ke negara maksiat dosa yang bisa membawa kita ke arah keburukan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi